Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Costing, yang beranggotakan Nur Hayati, Surahmi Maryam, Muhammad Hussein, dan Nadia Pridavani. Baiklah, selanjutnya pengertian standar costing. Perhitungan harga pokok standar atau standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Biaya standar diperoleh dari pengalian antara standar kualitas dengan standar harga. Input untuk menghasilkan produk terdiri dari BBB atau biaya bahan baku langsung, BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Baiklah, selanjutnya kegunaan standar costing. Secara umum, kegunaan biaya standar meliputi A. Penyusunan anggaran, B. Pengendalian biaya, C. Penyederhanaan prosedur, D. Pembebanan biaya ke bahan baku, WIP dan persediaan barang jadi, dan E. Penyusunan kontrak lelang dan menetapkan harga jual. Kegunaan standar costing beserta kelebihannya. Pertama, perusahaan tidak perlu lagi membuat buku pembantu persediaan, baik bahan baku maupun barang jadi. Yang kedua, perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan barang jadi akan lebih mudah. Yang ketiga, biaya standar dapat digunakan sebagai pengendalian biaya. Yang keempat, biaya standar untuk penilaian kinerja manajer. Yang kelima, biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Namun ada juga kelemahannya yang terbagi dari: pertama, penetapan biaya standar memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedua, seringkali manajer hanya mementingkan kinerjanya sendiri dengan mengabaikan kinerja manajer unit lainnya atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, hubungan antara standar costing dan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran. Namun pada skala yang lebih kecil, suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Penentuan jenis-jenis standar. Untuk menghitung biaya standar dibutuhkan standar fisik atau kuantitas. Ada dua jenis standar fisik. Yang pertama, standar dasar atau basic standar adalah suatu alat untuk mengukur perbandingan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual, dipakai secara keseluruhan. Hanya ada satu standar. Yang kedua, standar saat ini atau current standar. Ada tiga jenis standar, yaitu yang pertama, standar aktual yang diharapkan atau expected aktual. Perusahaan menghitung standar dengan mendekati titik aktual yang terjadi. Yang kedua, standar normal atau normal standar adalah standar dari rata-rata kemampuan perusahaan ketika menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, standar teoritis adalah standar tertinggi yang akan dicapai oleh perusahaan. Ada dua cara penetapan harga pokok standar. Yang pertama berdasarkan biaya rata-rata periode sebelumnya, dan kedua berdasarkan riset ilmiah. Selanjutnya, penetapan harga pokok standar untuk setiap komponen biaya produksi terdiri dari A. Penetapan biaya bahan baku langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar kuantitas bahan baku langsung yang digunakan untuk menghasilkan satu unit produk dan standar harga per unit bahan baku langsung. Karena itu perlu ditetapkan: 1. Penetapan standar kuantitas bahan baku langsung. Kedua, penetapan standar harga bahan baku langsung. B. Penetapan biaya tenaga kerja langsung standar diperoleh dari pengalian antara standar jam kerja langsung untuk menghasilkan satu unit produk dan standar tarif upah. Oleh karena itu, diperlukan penetapan biaya. Pertama, penetapan standar jam kerja langsung. Yang kedua, penetapan standar tarif upah. C.
C. Penetapan biaya overhead pabrik standar diperoleh dari pengalian standar jam kerja langsung dan standar tarif overhead. Penetapan biayanya, pertama penetapan standar jam kerja langsung, yang kedua penetapan standar tarif biaya overhead pabrik. Tarif pabrik atau plant width rate dihitung dengan rumus tarif BOP sama dengan anggaran BOP selama satu periode dibagi kapasitas normal drive per unit. Jika produk diolah beberapa departemen produksi, rumusnya sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP untuk setiap departemen selama satu periode dibagi kapasitas normal driver unit untuk setiap departemen. D. Penentuan standar kuantitas bahan baku langsung dan standar jam kerja langsung. Standar kuantitas bahan baku langsung adalah kuantitas bahan baku langsung yang seharusnya dipakai untuk menghasilkan satu unit produk. Standar jam kerja langsung adalah jam kerja yang seharusnya dipakai untuk menghasilkan satu unit produk. E. Penentuan selisih dan analisis selisih. Pertama, selisih atau variance terjadi jika biaya sesungguhnya berada dari biaya standar. Jika biaya sesungguhnya besar dari biaya standar, selisihnya disebut selisih rugi atau unfavorable variance. Sebaliknya, jika biaya sesungguhnya kecil dari biaya standar disebut dengan selisih laba atau favorable variance. Kedua selisih ini nanti akan dianalisis dan diinvestigasi tahun. Penyebab terjadinya selisih tidak hanya semata-mata mengetahui laba atau rugi saja, namun merupakan suatu pertanyaan oleh manajemen kenapa bisa terjadi selisih dan menemukan akar permasalahannya, bertujuan untuk mengambil tindakan yang efisien. Selanjutnya, konsep target costing. Target costing adalah suatu metode perhitungan biaya produk yang cara perhitungannya secara mundur, yaitu dimulai dari menentukan harga jual yang digunakan untuk menentukan biaya produk tersebut. Adapun rumus untuk menentukan biaya target dengan cara biaya target sama dengan harga jual yang diantisipasi dikurangi laba yang diinginkan. Target costing atau biaya target mengacu pada perkiraan biaya produk yang dicapai dengan mengurangi margin keuntungan yang diinginkan dari harga pasar yang kompetitif. Konsep Kaizen costing. Kaizen costing adalah konsep perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, di mana setiap tahap produksi diusahakan adanya perbaikan-perbaikan agar lebih optimal dan efektif, sehingga nantinya akan dapat mengurangi biaya. Selanjutnya, perbedaan target costing, Kaizen costing, dan standar costing. Perbedaan yang terdapat pada standar costing konsep. Yang pertama, konsep sistem pengendalian biaya. Yang kedua, mengasumsikan stabilitas dalam proses manufaktur saat ini. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk memenuhi standar kinerja biaya. Kedua, perbedaan yang terdapat pada Kaizen costing konsep. Pertama, konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, mengasumsikan perbaikan terus-menerus di bidang manufaktur. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk mencapai standar pengurangan biaya. Dan perbedaan yang terdapat pada standar costing teknik quiz. Pertama, standar yang ditetapkan setiap tahun atau setiap semester. Kedua, analisis biaya variance melibatkan standar costing sama actual cost. Yang ketiga, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Yang kedua, perbedaan terdapat pada Kaizen costing teknik quiz. Pertama, target pengurangan biaya yang ditetapkan dan diterapkan bulanan, dan perbaikan terus-menerus atau Kaizen, metode yang diterapkan sepanjang tahun untuk memenuhi target.
Yang kedua, analisis biaya varians melibatkan target Kaizen cost dibandingkan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang ketiga, penyelidikan terjadi ketika jumlah pengurangan target Kaizen costing tidak tercapai. Yang ketiga, perbedaan yang terdapat pada target costing yaitu adalah sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap pengembangan dari perancangan model baru. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan dari kelompok 1 tentang standar costing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.